Halo, Assalamualaikum. Ini adalah panduan lengkap cara untuk mendaftar, ya, cara untuk mendapatkan NPWP badan di Cortex terbaru tahun 2025 ini. Video ini kami rekam di 14 April 2025. Seperti apa caranya, step by step untuk mendapatkan NPWP-nya? Simak baik-baik dalam video ini. Sebelum lanjut, tentunya kami ingatkan kembali Anda para pemirsa untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media agar manfaat-manfaat yang coba kami bagikan ini dapat sampai kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi seperti ini. Baik, cara membuat NPWP. Kita akan mempraktikkan membuat NPWP untuk perseroan perorangan, ya. Kami telah melakukan uji coba dan simulasi sekitar bulan Februari. Kami mendirikan perseroan perorangan, ya. Kami mendirikan perseroan perorangan. Nah, ketika kondisi 2024 atau 2023, ketika kita mendirikan perseroan perorangan, maka kita otomatis itu dapat NPWP. Ya. Sekali lagi, tahun 2023 dan 2024 yang lalu, ketika kita mendirikan perseroan perorangan, kita otomatis dapat NPWP. Namun di Cortex ini 2025 ini kami melakukannya pendaftaran di 2025 bulan Februari. Kami mendirikan perseroan perorangan dan lebih dari sebulan ternyata tidak ada NPWP otomatis yang terbentuk atau yang terbuat. Sehingga kami melakukan pendaftaran NPWP Badan Perseroan Perorangan secara mandiri di Cortex. Jadi langkahnya seperti ini. Tentunya kita login ke Cortex dulu. Kita kunjungi halaman Cortex. Silahkan buka browser Anda dan ketik saja Cortex DJP. Maka silahkan Anda pilih yang halaman yang ini, cortexdjp.pajak.go.id. Lalu pilih yang daftar di sini. Karena kita belum punya NPWP, kita akan melakukan pendaftaran NPWP di Cortex. Oke, klik daftar di sini. Maka tampilannya adalah seperti ini. Berikutnya pilih badan, ya, pilih badan. Pilih badan, lalu karena kita case-nya adalah membuat NPWP untuk perseroan perorangan, ya, maka kita pilih yang kanan bawah ini, yang PT perorangan atau perseroan perorangan. Sekali lagi, karena bentuk usaha kita adalah PT perorangan, maka kita pilih PT perorangan atau perseroan perorangan. Namun ketika Anda memiliki perusahaan yang lain, maka silakan tentunya sesuaikan dengan yang Anda miliki. Misal Anda ingin mendaftarkan koperasi atau organisasi lainnya atau lembaga lainnya, silakan dipilih yang bersangkutan. Namun dalam ini case-nya kita adalah mendaftar PT perorangan atau perseroan perorangan. Berikutnya akan ada 9 langkah, ya. Di atas ini ada langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langkah pertama adalah kuasa wajib pajak. Apakah permohonan disampaikan oleh perwakilan wajib pajak? Nah, untuk perseroan perorangan pasti ada wakilnya, ya. Jadi kita centang permohonan disampaikan oleh perwakilan wajib pajak. NIK-nya adalah NIK pendiri atau pemilik perseroan perorangan. Lalu silahkan masukkan NIK-nya dan pastikan sebelumnya NIK tersebut sudah punya login Cortex, baik itu sebagai wajib pajak ataupun hanya akses Cortex. Biasanya ini ketika Anda adalah istri, ya, ketika Anda adalah statusnya istri yang tidak punya NPWP sendiri, karena istri memang ikut suami, ya. Dalam satu keluarga memang hanya satu NPWP.
Maka untuk istri pastikan Anda sudah lakukan pendaftaran Kortex terlebih dahulu. Oke, silahkan masukkan NIK perwakilan, NIK istri ya. Misal Anda istri, jika direktur maka direkturnya adalah suami, maka silahkan Anda isi yang direktur sebenarnya atau suami tentunya. NIK, lalu nama wakil atau kuasa. Lalu kita pilih lanjut. Nah, setelah pilih lanjut, kita akan dibawa ke langkah kedua. Ini ya, langkah kedua, identitas wajib pajak. Ketikkan nomor keputusan pengesahan persis seperti yang ada di sertifikat pendaftaran perseroan perorangan. Ketikkan persis. Lalu tentunya Anda ketikkan nama, lalu tanggal tanggal keputusan pengesahan ya. Silahkan Anda masukkan tanggalnya di 26 Februari. Ini contohnya adalah 26 Februari. Berikutnya kita pilih lanjut. Lanjut di sini. Dan setelah itu masukkan email ya. Lalu nomor handphone dan nomor telepon. Setelah Anda memasukkan email, maka klik verify, maka akan ada kode verifikasi yang masuk ke email Anda. Begitu pula nomor handphone. Anda ketikkan nomor handphone, Anda klik verify, maka akan masuk ke SMS Anda, lalu ketikkan di sini klik verify. Seperti itu ya. Berikutnya kita pilih lanjut. Nah, langkah keempat, ini kan tadi ketiga ya. Lalu kita lanjut, artinya langkah keempat. Langkah keempat ini adalah orang pribadinya, PIC-nya. Silahkan ketikkan PIC-nya, ketikkan NIK-nya di sini, maka otomatis akan sudah muncul semua di sini ya. Lalu kita pilih save. Lalu next, related taxpayer disamain aja. Ini adalah wajib pajak terkait dan ini adalah pemilik manfaat contohnya. Lalu pilih shift. Lalu nomor 6, data ekonomi. Data ekonomi ini KLU utama otomatis akan sudah mengambil dari data di AHU. Ya, sudah otomatis mengambil. Lalu dalam hal butuh KLU tambahan, silahkan masukkan di sini. Ini contohnya pun sudah otomatis juga clue tambahannya. Lalu yang di bawah, merek dagang atau usaha, silahkan ketikkan. Misal brand Anda atau apa, ketikkan di situ. Memilih karyawan, dicentang jika memiliki karyawan. Omset per tahunnya di sini contohnya 0 sampai 4,8. Kemudian pembukuannya kita pakai kas. Lalu periode pembukuan bulan 1 sampai 12 yang standarnya ya. Kita pilih lanjut, maka kita akan dibawa ke halaman ke-7, ke langkah ke-7 atau alamat. Di sini silahkan masukkan persis. Ini otomatis juga sih. Yang belum otomatis adalah data geometris. Data geometris ini silahkan Anda klik tandai alamat, maka Anda akan dibawa ke peta, ya, ke peta atau maps. Lalu silahkan ketikkan di mana posisi Anda berada. Oke. Berikutnya yang bawah juga silahkan dituliskan, disamakan aja. Lalu pilih lanjut. Nah, nomor 8, kita sudah langkah ke-8 adalah mengunggah dokumen yang diperlukan. Establishment dokumen ini adalah silahkan Anda unggah surat pernyataan pendirian perseroan perorangan, dan authorization letter ini silahkan Anda lakukan pengunggahan atau upload sertifikat pendaftaran perusahaan perorangan Anda, perseroan perorangan Anda. Berikutnya pilih lanjut. Dan Anda pilih lanjut, lalu baca dulu baik-baik. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan akun wajib pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan. Lalu centang di sini dan
klik ajukan permohonan. Setelah ajukan permohonan, maka silahkan cek email dan di praktek di kami tadi instan ya. Ini sungguh sudah sangat cepat Cortex ini. Prakteknya adalah sudah instan. Di sini ada 5 jenis surat. Yang pertama adalah bukti penerimaan surat, kemudian ada penyampaian materi edukasi, ada kemudian surat keterangan terdaftar, kemudian surat penerbitan akun wajib pajak, dan lalu berikutnya adalah kartu NPWP. Dan yang paling penting dari sekian banyak itu adalah ini, cek surat keterangan terdaftar. Di sini contohnya S sekian-sekian sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran wajib pajak. Dengan ini diterangkan bahwa NPWP atau NIK sekian-sekian, nama sekian-sekian, jenis wajib pajak badan, telah terdaftar pada Administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 13 April 2025 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain seperti ini. Melakukan pembayaran PPh sendiri dan pelaporan SPT, PPh, kemudian melakukan pemotongan dan atau pemungutan PPh, kemudian melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dalam hal melakukan penyerahan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, melakukan pemungutan PPN dalam hal wajib pajak instansi pemerintah ditunjuk sebagai pemungut, lalu melakukan pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri dan pemanfaatan di dalam daerah pabean dan seterusnya, lalu melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB sektor kebun dan seterusnya. Selain kewajiban perpajakan di atas, wajib pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Dan inilah kartu NPWP Anda, silahkan diunduh. Nih, di sini tertulis tanggal terdaftar 13 April 2025. Artinya kita sudah menyelesaikan pendaftaran NPWP untuk badan usaha di Cortex tahun 2025 ini. Sekian, itulah tadi cara untuk melakukan pendaftaran NPWP badan di Cortex ya, mulai tahun 2025 ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Oke, salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.